dan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia dunia akhirat dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi, maka sejauh itulah Allah taala akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan bagi hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi agama sempurna adalah kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia hati jadi tenang, tubuh jadi nyaman, pikiran jadi enak. Di akhirat tambah enak karena akan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala, itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan agama adalah sumber kenikmatan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Tanpa agama di dunia orang susah, galau, banyak pikirannya, banyak cita-citanya yang macam-macam. Akhirnya hidupnya gelisah dan di akhirat dia nanti disiksa. Masya Allah. Maka saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu mereka telah mampu menyempurnakan agama yang sempurna dalam kehidupan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dunia dan akhirat. Kan umat hari ini, Masya Allah, sedangkan kita hari ini masih jauh daripada kesempurnaan agama, sehingga kebahagiaan yang kita cita-citakan, ketenangan, itu pun juga belum datang dengan sempurna dalam kehidupan kita. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan tersebut, sehingga agama wujud dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain selain kita mencontoh-contoh daripada para sahabat, bagaimana mereka, usaha apa yang mereka buat sehingga agama juga bisa wujud dalam kehidupan kita. Rasulullah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan agama ini ada pada Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat, mereka telah dalam diri mereka ada sifat-sifat yang mulia, yang biasa dikatakan oleh ulama adalah sifat-sifat yang mulia, 6 sifat sahabat. Sehingga mereka mengusahakan 6 sifat ini wujud dalam kehidupan mereka, sehingga agama wujud dalam kehidupan mereka. Wujud iman yang sempurna, wujud amal yang sempurna, wujud daripada muamalah, muasyarah dan akhlak yang sempurna, sehingga wujud agama yang sempurna dalam kehidupan mereka. Maka inilah juga kita mengusahakan bagaimana sifat-sifat para sahabat ini juga wujud di dalam kehidupan kita. Sifat sahabat yang pertama adalah sifat hakikah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat yang tertanam, kalimat la ilaha illallah yang tertanam masuk ke dalam hati-hati mereka, sehingga menjadi keyakinan bagi diri sahabat. Dan Muhammad Rasulullah, bagaimana sahabat mengikuti seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hakikat solat khusyuk wa kudu. Yang ketiga, ilmu ma'dzikir. Kemudian ikramul muslimin, ta'siyun niat, meluruskan niat semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan dakwah tabligh urus fisabilillah. Sifat yang pertama, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam adalah meyakini bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut kita tunduki, sembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat yang kedua yang harus dimiliki, iman yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang Islam adalah bahwa segala sesuatu yang ada di atas dunia ini itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terpenting, meyakini bahwa tidak ada yang berat disembah, dan meyakini bahwa segala sesuatu di atas dunia ini berjalan
dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kasih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan kalimat la ilaha illallah ini adalah bagaimana kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak kita sembah, tidak ada yang berhak kita tunduki, patuhi dalam kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan daripada kalimat ini, kalimat la ilaha ini adalah kalimat iman. Kalimat yang sangat besar. Dikatakan bahwa Nabi Musa AS dulu pernah bertanya kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku satu amal yang tidak engkau berikan kepada hambamu yang lain. Amalan khusus sehingga aku hanya diberikan amalan khusus ini. Yang tidak engkau berikan kepada hamba-hambamu yang lain. Sehingga aku bisa menjadi dekat kepadamu, kata Nabi Musa AS. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Maka Nabi Musa alaihi salam kata, "Ya Allah, ini amalan ini yang Kau telah berikan kepada seluruh makhlukmu. Maka berikanlah sesuatu yang khusus." Maka Allah Taala berfirman, "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Seperti itu lagi Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Allah, ini amalan zikir ini sudah Kau berikan kepada hambamu yang lain juga. Saya mau amalan yang khusus." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, yang ketiga kalinya ucapkan la ilaha illallah." Bila kalimat ini ditimbang, diletakkan pada satu misan timbangan, dan 7 petala langit, 7 petala bumi berserta seluruh apa yang di dalamnya diletakkan pada misan atau timbangan yang lain, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat, dan tidak ada yang mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga dikatakan sebagai kalimat penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa, penghapus dosa yang terbesar. Sehingga pernah sahabat berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila kalian melakukan suatu kejahatan, maka segeralah berbuat suatu kebaikan. Maka para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengucapkan Subhanallah itu adalah satu kebaikan, alhamdulillah kebaikan, dan la haula wala quwwata illa billah adalah kebaikan, Allah berkebaikan. Maka para sahabat berkata, Rasulullah, apakah la ilaha illallah adalah suatu kebaikan? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa la ilaha illallah adalah satu kebaikan yang amat besar. Barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka dikatakan bahwa apabila satu orang ini dia kafir selama 70 tahun atau 100 tahun seumur hidupnya, kemudian dia dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas tanpa dipaksa, maka seluruh dosa-dosanya selama 100 tahun itu menjadi kafir, Allah Subhanahu wa taala ampunkan, dan dosa-dosanya selama 100 tahun itu Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Kalimat inilah kalimat nanti dicemburi oleh orang-orang kafir nanti di akhirat. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pernah mengucapkan la ilaha illallah, atau memiliki iman sebesar sarrah. Apa itu sarrah? Kata alim ulama, kita lihat matahari, ini cermin, masuk cahaya. Cahaya masuk. Kemudian itu ada berterbangan seperti debu. Debu itu kayak berterbangan, pecah itu, kayak pecah. Debu-debu yang sangat kecil yang ketika matahari keras itu kelihatan, maka kata ulama, itu sarrah itu lebih kecil daripada itu. Coba lihat. Iman yang sekecil-kecil, biji yang lebih kecil yang sebesar biji sarrah. Maka orang yang pernah mengucapkan itu, maka dia nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Akan dikeluarkan dari api neraka. Sehingga ketika seluruh orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan yang betul, kemudian sebesar biji sarrah dikeluarkan dari neraka, maka barulah orang-orang kafir mengatakan, aduhai, seandainya saya tahu bahwa
orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ada imannya walaupun sebesar isyarat satu kali mengucapkan, maka niscaya pasti saya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabarlah menyesal. Kriminal nanti sehingga orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun sekali, imannya sebesar biji zarah. Dikeluarkan, dimandikan di air kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat besar, kalimat yang mana atas masih adanya kalimat ini sehingga dunia ini masih berjalan pada keadaan dan porosnya masing-masing. Sehingga apabila tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dunia ini akan kiamat. Dalam satu hadis yang pendek, tidak mengucapkan Allah Allah, dunia ini akan kiamat. Allahu Akbar. Kemudian cara untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah menjadi satu iman yang dalam diri kita, maka caranya adalah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jadidu imanakum. Ini jalur yang pertama. Perbanyak membicarakan, mendakwakan la ilaha illallah. Jadi pertama, supaya la ilaha illallah masuk dalam hati kita dan mentok dalam hati kita dan membesar dalam hati kita, maka pertama kita senantiasa dakwah. Dakwah bicara tentang keagungan, kebesaran, kehebatan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan apa? Memikirkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang sifat-sifat Allah Taala yang maha kuasa, maha memiliki, maha segalanya. Sehingga hati kita ini ada kebesaran Allah Taala dalam hati-hati kita. Itu pertama, banyak mendakwakan, harus jalannya banyak mendakwakan. Mendakwakan, memikirkan dan mendakwakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah memikirkan kebesaran Allah, berarti dia membatasi kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sedang memikirkan kehebatan Allah, berarti dia itu mengenal Allah dan tidak membatasi kehebatan kekuasaan Allah kehidupan ini. Sehingga apabila melihat sesuatu itu, iya pasti bisa karena Allah. Tapi kalau dia tidak pernah memikirkan, memakai pikirannya tentang hebatnya Allah, kuasanya Allah, maka dia akan membatasi. Sehingga apabila dia mendengar cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita-cerita sahabat yang dibantu oleh Allah Ta'ala, maka dia bengong. Bisakah? Bisakah? Itu namanya dia membatasi rahmat Allah, membatasi kekuasaan Allah. Tapi orang selalu memikirkan kekuasaan Allah, memikirkan hebatnya Allah, hebatnya kekuasaan Allah, hebatnya kekuatan Allah, maka dia akan senantiasa tidak akan pernah membatasi kehebatan, kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang Islam seperti itu karena tidak pernah membicara tentang kebesaran Allah, tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah sehingga dibatasi itu rahmat Allah. Saya kalau mendengar hal yang ajib, bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Yang tadinya dunia tidak ada menjadi ada, apa yang tidak bisa? Kemudian saya dimulakan Allah Ta'ala, kesempurnaan iman seseorang itu adalah, yaitu dengan kita meyakini bahwa Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan iman, bukan hanya yakin kepada Allah, Allah yang menghidupkan, matikan dan segalanya mengatur, tapi kita juga yakin bahwa Muhammad adalah kekasih Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya untuk menjadi suri toladan bagi kehidupan kita. Maksud dan tujuan Muhammad Rasulullah adalah bahwa bagaimana kita meyakini satu-satunya jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cara mengikuti kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain di luar itu. Hanya dengan satu cara, satu jalan, yaitu cara jalan mengikuti kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala,
keuntungan daripada Allahu Akbar. Mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan bahwa cukup satu hadis ini sudah menjadikan kita orang yang selalu mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kecintaan Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala letakkan pada kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, kata Nabi, mengikuti sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Pas sekali. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa mencintaiku, kata Allah, maka dia harus buktikan. Apa buktinya? Syaratnya dengan mencintai, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukti. Maka apa yang akan didapatkan? Yuhibbukumullah. Maka akan mendapatkan apa? Cintanya Allah. Maka akan dibalas dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya itu anunya, tambah-tambahnya. Istilahnya rumus nih. Siapa yang mencintaiku, kata Allah, siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka dia harus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia balik kembali akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dia akan mendapatkan apa? Pengampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dengan mengikuti Nabi, dicintai Allah, mendapatkan pengampunan. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, cara mendapatkan bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud dalam kehidupan kita, maka kita harus mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa menghidupkan sunnah Nabi, mencintai Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tidak akan bisa menyembah Allah, mencintai Allah, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Ta'ala yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki segalanya kepada kita. Maka begitu juga untuk mencintai Nabi, bagaimana kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa kita dakwakan. Orang yang mengenal Nabi, orang yang selalu mendakwakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendakwakan tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk cinta kita adalah dengan mengikuti, seupaya kita mengikuti seluruh kehidupan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai sunnah yang besar sampai yang paling kecil, mulai sunnah yang kecil sampai sunnah yang paling besar. Pokoknya kita upayakan bagaimana dalam kehidupan kita itu ada terikat oleh sunnah setiap hari. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, mulai tidur sampai tidur kembali, makan, minum, masuk WC, masuk masjid, naik berkendaraan. Bagaimana Nabi ketika di rumah, bagaimana Nabi ketika bersama istrinya, itu jelas sekali bagaimana sunnah-sunnah Nabi bersama dengan istrinya. Bagaimana Nabi bersama dengan anak-anaknya, bagaimana Nabi ketika dia bersama yang lebih tua, bersama dengan yang lebih muda. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi utang piutang, itu semua sunnah. Bukan hanya yang mulai tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Nabi menikahkan anaknya Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu sunnah-sunnah semua. Sunnah-sunnah tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pelajari semua. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah dalam berdagang, dalam memotong kuku dan lain-lain, memotong kumis, dan lain-lain. Kita upayakan, kita mau berbuat, bagaimana sunnahnya Nabi ini? Bagaimana? Tanya sahabat ulama, tanya kepada alim-alim ulama, ustaz, bagaimana sunnahnya Nabi di sini? Itu namanya mengikat diri dalam sunnah. Kita mau hadir dalam kehidupan kita ini sunnah baginda Nabi sallam, karena kita mau semua apa yang kita buat mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala mendatangkan dalam pada kehidupan kita kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang kedua? Salat khusyuk akudu. Salat khusyuk akudu artinya salat yang disertai dengan konsentrasi batin. Karena orang salat ini lahiriah dan batiniah. Salat yang disertai dengan konsentrasi batin dan salat yang sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan tujuan salat, bagaimana yang dikehendaki adalah bagaimana sifat-sifat dalam salat ini kita bawa dan aplikasikan di luar salat. Karena salat yang kita kehendaki adalah bagaimana sifat-sifat salat itu juga kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam salat selalu kita ingat Allah, di luar juga begitu. Di mana dalam salat kita selalu merasa diperhatikan Allah. Di luar seperti sifat-sifat salat. Sampai takbir, bagaimana takbir, bagaimana mengagungkan Allah, sampai salam. Salam, bagaimana kita ini salam kepada saudara muslim kita kiri dan yang sebelah kanan. Maksudnya dalam rangka memperbaiki muamalah muasyarah akhlak kita kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Bagaimana sifat-sifat itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari di luar daripada solat. Kemudian keutamaan solat. Allahu Akbar. Keutamaan solat ini sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada solat, bahwa tidak ada wudu yang sempurna, tidak ada solat yang sempurna tanpa wudu yang sempurna. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Coba lihat. Tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Karena kedudukan solat seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Jadi solat ini adalah induknya amal. Induknya amal. Solat adalah kedudukannya seperti kepala pada manusia. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, solat yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita adalah solat yang mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara berjamaah. Dengan cara yang berjamaah. Karena rugi kita ini solat kalau tidak berjamaah, karena dalam jamaah itu banyak sekali kebaikan yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat di rumah, dia gugur kewajibannya dan hanya mendapatkan satu pahala. Orang yang solat di rumah gugur kewajibannya dan hanya mendapatkan satu pahala. Sedangkan orang yang mau solat ke masjid, begitu dia niat solat ke masjid berwudu sempurna dari rumahnya, maka mulai seluruh dosa-dosanya diampuni. Yang menyentuh wudu, yang menyentuh tangannya, semuanya sampai kakinya diampuni. Kemudian dia berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid, seluruh langkah kakinya pengampunan, peninggian derajat, dan kebaikan. Itu orang yang mau ke masjid. Kalau di rumah tadi, kewajiban gugur dan pahala satu. Kemudian malaikat terus mendoakan dia sampai kembali. Dan seperti dia, seolah-olah seperti orang yang pergi berhaji dan berihram. Coba, sampai kembali. Banyaknya pahalanya. Sampai di masjid didoakan lagi malaikat. Kalau di rumah tidak didoakan malaikat. Sampai di masjid didoakan lagi malaikat. Sampai di masjid berjamaah, mendapat lagi pahala jamaah yang besar. Kemudian aminnya bersama dengan aminnya para malaikat, maka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan. Kemudian ketiga solat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh, maka dia mendapatkan pahala mendengar lagi bacaan Al-Quran. Coba lihat. Mendapatkan lagi pahala orang membaca Al-Quran. Jadi subhanallah, jauh sekali bedanya. Itu rugi besar kalau kita solat di rumah, rugi besar. Banyak sekali kebaikan, ampunan, rahmat Allah Ta'ala, peninggian derajat yang kita tinggalkan kalau kita tidak solat berjamaah di masjid. Banyak sekali. Banyak sekali. Yang jelasnya kalau di rumah, satu, kemudian gugur kewajiban, itu saja.
di masjid, oh mulai berjalan sampai kembali sampai di masjid, malaikat doakan Allahu Akbar. Maka bagaimana kita menjaga solat kita di masjid dengan cara berjamaah tepat pada waktunya. Kemudian cara mendapatkan semua ini ya pertama bagaimana kita mendakwakan tentang pentingnya solat. Dakwakan ini solat kepada siapa saja yang orang yang kita jumpai untuk membuktikan bahwa begitu besar cintanya kita kepada amalan solat. Dakwakan setiap jumpa orang aja solat. Setiap jumpa orang bicara sesuatu tentang perkenalan kemudian bicara tentang solat. Selalu solat, 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 solat. Selalu arahkan orang untuk jaga solat, jaga solat. Bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dunia akhirat, jaga solat, jaga solat. Karena solat adalah jalan kita, mihraj kita dengan Allah Ta'ala, berhubungan dengan Allah. Jaga solat, jaga solat. Dakwakan tentang solat. Selalu dakwakan tentang solat. Yang kedua, senantiasa kita belajar-belajar. Menyelesaikan segala masalah-masalah kita dengan solat. Kita mau sampai pada kesenangan dalam solat. Senang dengan solat. Ada masalah, kita senang menyelesaikan dengan solat. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap ada sesuatu, solat. Tadi dibacakan, terjadi gerhana, selesaikan dengan solat. Ada masalah, selesaikan dengan solat. Menjadikan solat ini menjadi satu kesenangan dalam kehidupan kita. Ada masalah, solat. Ada kejadian, galau, solat. Selesaikan dengan solat. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi solusi adalah solat. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita hakikat solat kudu wa kudu. Kemudian untuk memperbaiki solat kita, amalan-amalan kita yang lain, zikir, baca Al-Quran, umroh, haji dan lain-lain zakat, maka kita senantiasa duduk dalam majelis-majelis ilmu, datang kepada alim-alim ulama di sekitar-sekitar kita, bertanya kepada alim ulama tentang perkara dunia dan akhirat, bertanya. Kalau mau selamat dunia, bertanya pada alim ulama. Selamat akhirat, bertanya juga pada alim ulama. Kita harus rajin datang, bertanya kepada alim-alim ulama yang ada di sekitar kita. Bahkan jauh pun tidak apa-apa. Kalau kita butuh kepada ulama, bukan ulama butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada ulama. Supaya dapat berkah, kita datang kepada mereka. Kemudian senantiasa kita berzikir, menghubungkan rohani kita dengan Allah Ta'ala melalui zikir-zikir. Karena zikir ini satu amalan yang bisa dibuat di mana saja kita berada. Kalau amalan lain, solat ada waktu solat. Sunnahnya juga ada waktunya. Zakat nanti ada waktunya 1 tahun apa semua. Begitu juga puasa, Ramadan nanti, haji, umrah. Begitu juga ada tempatnya. Kalau zikir di mana saja, di mana saja zikrullah kita ini di mana saja berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tanda-tanda orang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu ada 3. Salah satunya adalah orang yang lidahnya senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Itu tanda-tanda itu. Kalau orang selalu berzikir itu bahagia itu. Kalau orang suka berzikir bahagia. Kalau orang suka senantiasa bersalawat itu bahagia, itu tandanya dia bahagia. Tanda bahagia. Hati yang selalu bersyukur dan istri yang soleha. Allahu Akbar. Maka senantiasa kita berzikir. Kemudian senantiasa kita memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi terutama kepada manusia. Saling tolong menolong. Dikatakan bahwa ada tiga golongan ya yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu orang yang menjaga orang yang amanah, kemudian Al-Quran, ya orang yang membaca Al-Quran, kemudian amanah, dan orang yang menghubungkan silaturahmi dengan manusia. Siapa yang menghubungkanku kata silaturahmi, maka Allah Ta'ala akan menghubungkannya dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskanku kata silaturahmi, maka Allah Ta'ala akan memutuskan rahmatnya kepadanya. Maka ini perlu kita membuat hubungan yang baik, menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara muslim kita,
Bahkan bukan orang muslim kita juga jaga silaturahmi dengan batasan-batasan tertentu yang disyaratkan oleh agama kita. Saling tolong menolong. Siapa yang menolong hajat saudaranya, menyelesaikan hajat saudaranya di dunia ini satu yang kita selesaikan, Allah Ta'ala akan menyelesaikan hajat kita 70 hajat. Nah, akan menyelesaikan hajat kita berapa? 70 hajat kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja yang kita bantu. Nah, kemudian senantiasa kita menjaga keikhlasan, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu saudara kita, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong saudara kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Bukan karena Erni dan Erna, Erut Nikana dan Erut Nicini. Erni terut Nicini. Ya, Erni Erut Nicini, Erna Erut Nikana. Jadi bukan karena itu, maka semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bantu. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa saja, mengeluarkan harta, bantu saudara, semuanya dalam ibadah kepada Allah, solat, haji, umrah, apa semua, bukan posting-posting, video di Masjidil Haram apa semua, borde kirim apa semua, tapi perbaiki niat. Silakan seperti itu, tapi perbaiki niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan ini yang utama, para sahabat juga memiliki sifat dakwah tabligh hurus fi sabilillah. Dakwah artinya mengajak. Para sahabat ini setelah mereka ibadah, perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki hubungan dengan manusia, maka para sahabat juga mengetahui mereka ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar dalam agama, bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Sehingga mereka para sahabat ini mengetahui maksud mereka diutus adalah untuk menjadi asbab kebaikan bagi dirinya dan juga bagi manusia seluruh alam. Sehingga dalam diri sahabat ini ada sifat yang sangat menonjol lagi, apa itu? Dakwah tabligh urus fisabilillah. Dakwah selalu mengajak, selalu menyampaikan agama. Di mana saja mereka berada, di mana saja mereka jumpa manusia, selalu ajak. Mereka pergi dagang, dalam dagangannya diajak manusia. Mereka jumpa di pasar, dalam jumpanya di pasar mereka ajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sifat dakwah tabligh ini melekat dalam diri sahabat, sehingga di mana saja jumpa manusia, mereka akan ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berdakwah ini dengan menggunakan diri dan hartanya. Keluar di jalan Allah itu dengan diri hartanya. Coba lihat bagaimana kisah-kisah sahabat ketika perang Tabuk, perang Handak, maka diumumkan di perang Handak, maka kumpul semua harta untuk berjuang di jalan Allah. Para sahabat ada yang bawa berapa banyak ekor unta, kuda. Ada satu sahabat, dia pergi dia dalam perang-perang yang lain sudah potong di tangannya, dia pergi kerja sama orang kafir untuk siram pohon kurmanya. Dalam setiap penyiraman pohon kurma itu dia dapat 3 timba 1 biji kurma. Bagaimana caranya itu tarik itu air dengan tidak ada di tangannya. Yang tangannya yang lalu itu sudah terpotong juga dalam perang. Tapi karena dia juga mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia api-api itu tali. Maka dia gunakan seperti itu, kemudian dia bawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas usahanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji pengorbanan para sahabat tersebut. Masyaallah. Maka ini penting saya melihat para sahabat menggunakan diri hartanya dan mereka senang ketika khurud fisabilillah itu ditawarkan di jalan Allah, mereka sangat senang menggunakan harta-harta mereka. Sehingga kita dengar bagaimana ketika perang Tabuk itu Handak ustaznya. Ketika Abu Bakar membawa semuanya, Umar bilang di sini misalnya saya kalahkan Abu Bakar. Datang juga Utsman katakan ini saatnya juga saling berlomba-lomba. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam pengorbanan agama. Allahu Akbar. Karena membawa seluruhnya dan hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Allahu Akbar. Dakwah dengan huruf fisabilillah, keluar jalan Allah dengan membawa diri harta mereka sendiri. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ini ada pada para sahabat.
mereka kemana-mana, dakwakan agama, bawa diri harta mereka sendiri untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya saudara muliakan Allah taala? Alim ulama mengajarkan kepada kita senantiasa kita meluangkan waktu juga menapatilas ini para sahabat, menapatilas dakwah para sahabat, yang mana dulu mereka Allahu Akbar dengan harta, diri, bahkan nyawa mereka. Sekarang kita menapatilas juga dengan membawa diri, harta kita sejenak, meluangkan waktu kita untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka alim ulama dalam dakwah ini mengajarkan kepada kita untuk membentuk iman, amal dan keyakinan yang betul. Maka kita juga harus menapatilas daripada kerja para sahabat, yaitu keluar jalan Allah taala dengan menunggang diri harta kita paling tidak seumur hidup pernah 4 bulan. Meluangkan, karena ini adalah wakafnya umur. Segala sesuatu itu ada wakafnya. Harta ada juga wakafnya, itu berapa persen? Sakatnya, wakaf. Sakatnya, ada sakatnya. Ada sakatnya, sakat harta kita. Begitu juga dengan umur dan waktu kita. Maka kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara malaikat Allah taala dalam seumur hidup kita menggunakan zakat umur kita itu 60-70 tahun adalah 4 bulan. Dalam 1 tahun 360 hari kita genapkan 40 hari. Kemudian dalam 1 bulan 30 hari kita gunakan 10%, yaitu 3 hari. Sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi bahwa apabila di zaman sahabat ketika itu bersama dengan sahabat, Nabi katakan, yaitu apabila kalian meninggalkan agama 10%, ajaran agama 10%, maka pertolongan Allah Ta'ala yang kalian lihat hari ini bersamaku, itu Allah Ta'ala akan tarik dalam kehidupan kalian. Tapi nanti ada umat akhir zaman, apabila mereka mengamalkan agama 10% saja, 10%, maka pertolongan, bantuan yang kalian dapatkan bersamaku, mereka akan juga dapatkan. Allahu Akbar. 10%. Maka disinilah Allah Ta'ala, maka ulama kita meminta kita menggunakan di akhir zaman ini waktu kita 10%. Hari-hari gunakan waktu 10%, 24 jam, 2,5 jam. Hari-hari kita silaturahmi, mendakwakan agama Allah keliling-keliling 2,5 jam. Menyampaikan kebesaran Allah, menyampaikan pentingnya amal, menyampaikan kampung akhirat, menyiapkan kehidupan kampung akhirat. Atas perkara ini semua kita siap insyaallah. Insyaallah. Ini Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan hadis-hadis dan ayat tentang fadilah Al-Quran, fadilah salat, fadilah tablik, fadilah zikir, dan kisah-kisah sahabat serta 6 sifat. Semoga apa yang kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kepahaman dan kekuatan amal, serta yang terpenting untuk kita sampaikan. Demi sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.